Bukti-bukti IHSG akan crash. Banyak orang yang mempertanyakan apakah masuk sekarang atau nanti saja ke pasar modal Indonesia. Zombie Apocalypse. Grafik atau chart dari IHSG itu sedang naik, dan di Desember katanya ada window dressing. Tapi berikut ini adalah bukti-bukti IHSG akan crash. Oke, yang pertama adalah masih tumbuhnya atau masih tingginya perkembangan kasus corona di Indonesia. Ini bisa kita lihat bertambah sebesar 8.369. Ini peta persebarannya. Kita scroll ke bawah dan ini grafiknya. Nah, emang apa hubungannya antara corona dengan IHSG? Nah, kalau masih ada corona, berarti artinya masih ada orang-orang yang takut untuk keluar rumah, masih ada kantor-kantor yang menerapkan WFH, mal-mal masih tutup, bioskop-bioskop masih tutup. Artinya apa? Artinya daya beli masyarakat masih rendah. Dan itu dibuktikan dengan aturan pemerintah dan aturan bank, yaitu suku bunga acuan yang diturunkan per November 2020 kemarin dari 4% menjadi 3,75%. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah ingin mempush agar uang-uang yang ada di bank dari masyarakat untuk keluar. Entah itu untuk investasi yang lebih menarik, misalnya ST007 dengan kupon 5,5% per tahun jika dibandingkan dengan suku bunga acuan masih lebih tinggi. Ya, tapi jika kita bandingkan dengan kupon-kupon sebelumnya, ini 5,5% berada di bawah kupon-kupon sebelumnya, seperti SR yang bisa 6%, atau dana dari bank bisa diinvestasikan ke properti. Seperti yang kita tahu, bila suku bunga acuan itu turun atau rendah, maka kredit untuk properti juga rendah. Pastinya menarik dong untuk kita sebagai masyarakat membeli rumah dengan harga yang lebih murah atau cicilan yang lebih murah. Nah, jadi artinya apa dari data corona dan juga dari data suku bunga acuan ini? Yaitu pada intinya daya beli masyarakat masih rendah. Nah, kenapa daya beli masyarakat rendah mengaruh ke IHSG? Ya, tentu ini menjadi sebuah landasan. Jadi, bila masyarakat tidak mempunyai daya beli, tetapi harga terus dikerek naik seperti ini, yang jadi pertanyaan adalah harga naik akibat daya beli masyarakat atau bukan? Ya, tentunya bukan dong. Nah, di sini saya pikir ini akibat dari masuknya investor asing, karena sudah dari The Fed dia suntik dana ya, dan dia bikin-bikin hutang dan sebagainya. Lalu harga emas waktu itu naik melambung tinggi dan sekarang sudah turun lagi. Dan disitulah big fund keluar. Jadi mereka sudah taking profit dari emas, lalu duitnya dimasukkan ke pasar saham Indonesia. Dan artinya apa?
Artinya, kenaikan dari harga saham ini bukan karena daya beli masyarakat, melainkan dari suntikan dana yang sudah dimasukkan. Artinya ini adalah bubble, saudara-saudara. Nah, tapi apakah ekonomi itu akan berjalan seiringan dengan market? Itu kan kalau kita ngomongin ekonomi, market itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Buat yang bilang begitu, ayo kita lihat buktinya langsung ke chart dari IHSG sendiri. Kita lihat, jadi market itu selalu ada siklus. Kita lihat di sini setelah IHSG dibanting di bulan Maret, dia naik, siklus naik, lalu dia siklus turun lagi, merah. Lalu siklus naik lagi, siklus turun lagi, siklus naik, turun. Dan sekarang, terakhir ya, kita lihat di akhir, dia masih naik. Artinya apa? Artinya, dia akan turun, karena itu adalah suatu siklus. Gak mungkin kan kalau kita udah beli terus di sini, terus uang kita sudah habis. Terus siapa yang mau beli? Kan gitu. Jadi harga harus diturunkan agar ada yang bisa beli lagi di sini. Oke, itu yang pertama. Adanya siklus di dalam suatu market. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jika kita lihat garis MA10, jadi moving average 10 yang berwarna kuning ini, itu telah ditembus pada tanggal 30 November lalu dan juga 1 Desember lalu. Nah, ini bisa menjadi indikasi awal atau leading indicator bahwa harga saham akan turun. Kenapa? Karena ini sebagai support dan dia ditembus ke bawah 2 kali. Itu bukti kedua. Nah, untuk bukti-bukti lainnya saya akan share di halaman traktir.id. Tapi yang terpenting untuk saat ini adalah jika market beneran turun, bagaimana kita menyikapinya? Nah, untuk menyikapi market yang turun atau crash, itu saya ada tips-tipsnya. Nanti silahkan bisa lihat di traktir.id /saham kings, atau nanti linknya bisa saya berikan di deskripsi. Ini dia halaman traktir.id saya, di saham kings. Ini ada bukti-bukti IHSG akan crash dan solusinya. Bisa dilihat dengan cukup membayar cendol 30.000, Anda bisa membaca artikelnya, sehingga Anda tidak perlu rugi yang begitu dalam dan begitu besar. Misalkan katakanlah Anda rugi 100 juta di masa depan, tetapi itu artikel ini akan menghindarkan Anda dari rugi yang paling besar. Dari rugi yang sangat besar. Nah, dengan membaca artikel ini, seharusnya Anda akan bisa mengolah atau memanage portofolio Anda dengan bijak. Sekian dulu, salam saham kings, semua bisa jadi kaya. Click on Zombie Apocalypse.